Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan hati pikiran kami, berkati setiap kami, Tuhan, supaya kami boleh dengar-dengar firman-Mu. Supaya kami melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan kami memberontak dan melawannya. Sehingga Tuhan, biar tangan Tuhan selalu menyertai kami, biar kekuatan Tuhan selalu membimbing kami. Jikalau dalam persoalan masalah kesulitan yang kami hadapi, kiranya Tuhan Kau tolong kami, supaya kami mampu untuk melewati dan mengatasinya, dan mengubah menjadi satu kemenangan dan keberhasilan. Biar tangan Tuhan selalu memberkati hamba-Mu semuanya, saat ini yang mengikuti acara program doa-doa baik doa pagi maupun doa malam. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kalau kita melihat di awal, yaitu tentang ketika Tuhan menjadikan alam semesta dan manusia, maka kemudian suatu hari manusia bertambah banyak. Ketika bertambah banyak, firman Tuhan di awal itu mengatakan pergilah, kuasailah bumi, dan beranak cuculah. Dan juga katakan saudara, penuhilah bumi, beranak cuculah dan penuhilah itu. Itu berarti kata menyebar. Namun apa yang pada saat itu manusia itu hanya satu bahasa, satu bangsa. Yaitu mereka sudah mulai beranak banyak, mereka tidak mau menyebar. Akhirnya mereka pergi ke satu tempat di Sinear, di situ kemudian mereka membangun sebuah kota yang bernama Babel. Dan Babel itulah tanda manusia bersatu untuk membangun satu tempat, dan mereka tidak mau dipisahkan, dan mereka melawan firman Tuhan yang saat itu manusia belum ada dimanapun juga. Sehingga kemudian kita melihat bahwa Tuhan dari surga turun ke bumi melihat mereka bagaimana membangun menara Babel. Yaitu akhirnya Tuhan mengacau balaukan mereka, sehingga mereka tidak mengerti satu bahasa dengan bahasa lain. Kalau kita melihat kemudian saudara, mengapa Tuhan tidak mengizinkan manusia untuk membangun satu menara dan kemudian mereka bersatu? Tapi tidak mungkin, karena zaman itu tidak ada yang namanya lift, tidak ada teknologi. Bagaimana orang dari lantai 30 mau turun ke bawah? Bagaimana kalau sakit? Bagaimana kalau ini itu? Terlalu sulit. Tetapi Tuhan melihat kondisi bumi itu masih kosong. Masih banyak tempat yang memang semuanya masih kosong. Sehingga manusia harus memenuhi itu semuanya. Namun manusia tidak mau saat itu. Oleh dipimpin oleh seorang bernama Nimrod, maka membangunlah mereka menara Babel. Kita lihat firman-Nya dulu dalam kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berangkat seorang kepada yang lain. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara, dari situlah kemudian Tuhan turun, dan kemudian Tuhan melihat satu bangsa, satu bahasa, satu logat. Sehingga Tuhan mulai berkata, mulai hari ini apa yang mereka perbuat itu pasti berhasil. Kenapa? Karena mereka bersatu. Sayangnya satu kesatuan yang diadakan oleh manusia saat itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang saat itu bumi sedang kosong. Sehingga mereka boleh memenuhi bumi. Bagaimana satu kota kalau sampai
Saudara, pada zaman dulu tidak ada lift, bagaimana mereka sampai di lantai sekian puluh, dan kemudian mereka mau ngambil makanan, mau ngambil minuman, sudah tidak mungkin. Karena teknologi saat itu tidak ada. Sehingga Tuhan berkata, menyebarlah. Tetapi mereka tidak mau, ada pembangkangan dengan firman Allah. Mereka pikir mereka itu benar, baik, tetapi Tuhan melihat itu usaha yang akan menghancurkan mereka sendiri. Sebab mereka tidak mungkinlah, saudara, yang orang segitu banyaknya mau satu menara tanpa ada yang kita katakan teknologi. Itu menyusahkan, membuat sulit semuanya. Tuhan itu kemudian turun untuk mengacau balaukan bahasa mereka, supaya mereka tidak mengerti satu bahasa dengan bahasa yang lain. Sehingga kemudian mereka menyebar. Nah, itulah kemudian mulai ada begitu banyak bangsa, bahasa, logat, dan sebagainya. Supaya bumi ini dipenuhi sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat terus ayatnya. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi Babel itu artinya adalah dikacau balaukan, atau campur aduk, dikacau balaukan, artinya seperti itu. Setiap orang yang tidak mengikuti ajaran Tuhan dan yang membangkang, yang melawan perintah firman Tuhan, pasti hidupnya akan mengalami kekacauan. Karena berkat Tuhan tidak turun, malah hukuman Tuhan turun. Tuhan kalau memberikan satu perintah itu demi kebaikan kita semua, demi kebaikan saudara, demi keuntungan, demi kebaikan, kebahagiaan, demi damai sejahtera kita semuanya. Kita harus ikuti firman dengan sungguh-sungguh. Maka berkat-berkat itu ada di balik firman itu. Karena itulah perintah dan mengandung janji. Sehingga saudara, hari ini apapun kondisi, situasi, keadaanmu, mari jangan sampai kita mendirikan Babel-Babel baru, yaitu melawan Tuhan dan terjadilah kekacauan dalam hidup kita. Tetapi apa perintah Tuhan pada saat sekarang ini? Perintah Tuhan saat sekarang ini karena bumi sudah dipenuhi, dan kemudian manusia, terutama di dalam umat Tuhan, anak Tuhan, mulai terjadi perpecahan, bukan untuk menyebar. Tetapi perpecahan ini adalah pertengkaran tentang doktrin, pandangan, hawa nafsu, egois. Sehingga Tuhan mengajarkan supaya kita bersatu. Walaupun bersatu, kita tetap menyebar untuk mengabarkan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Berarti kita bersatu di dalam hati, bersatu di dalam roh, bersatu dalam ajaran, bersatu dalam Tuhan, bersatu juga di dalam misi. Tetapi saudara, hidup kita mungkin kita akan berpisah satu dengan yang lainnya, karena bukan perdebatan, bukan perpecahan, tetapi karena satu visi, dituntun oleh Roh, satu Tuhan, satu Allah. Luar biasa saudara. Hari ini kita boleh mengerti rencana Allah yang indah. Mari rumah tangga kita, komsel kita, gereja kita, hindari roh perpecahan. Karena ketika kita bersatu, apapun yang dikerjakan pasti berhasil saudara. Tetapi tetap pengabaran Injil dijalankan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan supaya setiap kami boleh punya hati yang taat akan firman Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan itu demi kebaikan kami, demi kebahagiaan kami, demi damai sejahtera, dan demi juga Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Karena firman-Mu mengandung janji, biar setiap orang, setiap kami, Tuhan hidup di dalam firman Tuhan. Walaupun kerap kali Tuhan kami tidak mengerti, kami tidak mampu atau tidak suka melakukan, buat supaya kami tetap melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, mari dekapkan kedua tanganmu. Jika saudara punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, baik di dalam karir, studi, di dalam pekerjaan, keuangan, rumah tangga, kesehatan, apapun juga,
termasuk perjodohan. Biar hari ini juga berkat Tuhan turun kepadamu, kekuatan kasih Tuhan turun kepadamu. Biar Tuhan membuka pintu-pintu dan memberkati, menolong, memberikan damai sejahtera, dan meluputkan dari segala bencana dan sakit penyakit. Biar hari ini juga engkau yang sakit, tumpangan tanganmu bagian yang sakit. Biar hari ini engkau menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.